Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد إخوة الإيمان, kaum muslimin dan muslimat, segenap jamaah Masjid Nurul Iman yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat dan karunia yang begitu banyak dan telah memperkenankan kita berada di tempat yang paling dicintai olehnya, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan salat asar secara berjamaah. Dan insyaallah salat dan bacaan Al-Quran yang kita baca itu merupakan sebaik-baik vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh dan ruh kita. Karena sebaik-baik vaksin itu adalah Al-Quran. Dan bermaskerlah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cucilah tangan kita dengan memperbanyak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan jangan lupa selalu berjaga jarak dengan kemaksiatan, karena sesungguhnya kemaksiatan itu memberikan dampak negatif dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya segala kesialan yang kita hadapi, segala musibah yang menimpa diri kita, pada hakikatnya itu adalah berasal dari diri kita sendiri. Semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mudah kehidupan kita. Dan semakin kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kehidupan itu dirasa mudah, segala-galanya diraih dan didapatkan, tapi sebenarnya kita tidak mendapatkan ketenangan sedikit pun dalam hati kita. Maka ketenangan itu adalah ketika diri kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dunia menjauh kepada kita, tapi sesungguhnya akhirat akan mendekat kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita lanjutkan hadis nomor yang ke-37 daripada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab as-sabr, berkaitan dengan sabar. Dan hadis yang akan kita sampaikan ini merupakan hadis yang bagus sekali untuk kita renungi. Bagus sekali kita catat betul-betul dan kita jadikan slogan dalam kehidupan kita. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah merahmati keduanya. Mereka berdua menceritakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Yang mana artinya ma yusibul muslim, tidaklah musibah apapun yang menimpa seorang muslim. Kita insyaallah muslim. Maka ingat, perhatikan betul-betul, kita ingin diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Tidaklah setiap musibah yang menimpa seorang muslim, baik dia berupa nasabin wala wasab. Nasab itu adalah rasa bosan, rasa boring. Ya, wasab itu adalah rasa sakit. Ya, rasa letih dan rasa sakit yang menimpa seorang muslim.
Ya, wala hammin wala huznin. Rasa apa? Rasa gundah gulana dan juga rasa huznin, yaitu perasaan sedih. Ya. Wala adzan wala ghammin, dan apapun yang mengganggu dirinya, dan ghammin dan rasa kegelisahan yang menimpa dirinya. Jadi 6 contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menimpa seorang muslim, illa kaffarallahu biha min khotayahu, melainkan semua itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk kita menggugurkan dosa-dosa kita. Dan hadis ini dengan syarat kita jalani semuanya dengan penuh kesabaran. Bahkan sesuatu musibah yang dirasa kecil, Nabi sebutkan hatta syaukah, sampai hanya sekedar duri yang menusuk diri kita. Ya, mungkin kita sedang memegang tangkai daun pohon kemudian tertusuk duri, atau mungkin kita sedang memungut sesuatu di lantai kemudian ternyata ada pecahan kaca, ya, atau mungkin ada kayu kecil, ada lidi misalkan yang kesusupan, tahu kesusupan tuh ya, menyusup pada diri kita, maka jangan sekali-kali kita keluarkan lafaz-lafaz yang tidak diridhai oleh Allah. Ya, misalkan kita ucapkan kata-kata yang tidak menunjukkan kesabaran, maka hal itu tidak menjadi kebaikan bagi kita. Namun ketika kita merasakan itu biasa-biasa saja dan meyakini semuanya ini datang dari Allah, yang kecil maupun yang besar, yang sengsara maupun yang nikmat, semuanya datang dari Allah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini kan yang selalu kita baca setiap selepas sholat, ya. Tidak ada yang mampu mencegah siapapun yang memang sudah engkau tetapkan dia dapat, dan tidak ada siapapun yang mampu memberikan jika engkau memang sudah menetapkan dia tidak dapat. Maka semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini merupakan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, alias muttafaqun alaihi. Apa faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, kita harus memahami bahwasannya menjadi seorang muslim itu harus siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ketika kita sudah menyatakan Allah Rabb yang satu, jangan ketika kita merasa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ketika kita merasa Ka'bah itu adalah kiblat kita dan lain sebagainya, kemudian kita merasa insyaallah hidup kita menjadi lempeng, hidup kita menjadi mudah, seolah ketika kita sudah mengaku diri kita muslim itulah jaminan kehidupan yang enak di dunia. Padahal pada hakikatnya dunia itu bukan untuk kita. Dunia itu pada hakikatnya untuk selain muslim. Dan kehidupan yang terbaik bagi seorang muslim itu adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagi siapa? Bagi kita sebagai seorang muslim dibandingkan minal ula, dibandingkan kehidupan yang pertama. Ya, ingat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira an yutraku, mereka akan dibiarkan, tidak diuji ketika mereka sudah mengatakan amanna, kami muslim, kami beriman, kami umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami hamba Allah Rabb yang satu. Dikira kalau kita sudah mengatakan seperti itu hidup selesai, kemudian hidup berjalan begitu saja mengalir, nikmat bagi diri kita. Tidak, ya, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kita semua, Pak. Umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam,
umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, yang mana mereka beriman kepada para nabi dan rasul. Apakah mereka hidupnya enak? Tidak. Mereka diuji. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk melihat siapa yang jujur keislaman dan keimanannya, dan siapa yang iman dan Islamnya cuma sampai lisan saja, tidak menembus ke dalam hatinya. Ingat, surga itu mahal, Pak. Dibandingkan dengan amal kita yang begitu rendah, amal kita yang begitu hina, amal kita yang begitu sedikit dibandingkan dengan para nabi dan rasul dan para salafun salih terdahulu, maka sesungguhnya amal kita tidak mampu membayar tiket surga. Surga itu beragam kenikmatan kita punya. Ya, setiap orang yang dicelupkan satu kali celupan ke dalam surganya Allah, berpuluh-puluh tahun, ratusan bahkan ribuan tahun pengalaman pahit dia di neraka, dan satu kali saja dicelupkan ke dalam surga, dia sudah lupa seketika, Pak, dengan penderitaan ribuan tahun ketika berada di neraka. Saking surga itu penuh dengan kenikmatan. Ya, maka kalau kita tahu surga itu mahal, maka kita harus mampu menanggung resikonya. Ketika berada di dunia, maka sepanjang itu kita harus bersabar mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu pernah berkata kepada para nabi mereka, "Mata nasrullah?" Wahai Rasulullah, kapan pertolongan Allah itu turun kepada kita? Mereka tertimpa musibah, disakiti oleh orang-orang yang membenci mereka, disakiti oleh non-muslim, disakiti oleh orang-orang yang memang tidak suka ketika menyaksikan ada orang yang teguh dan konsisten beribadah kepada Rabb yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kepada kita semua, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian menduga antadkhulul jannah, kalian akan mudah begitu saja masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan kalian belum merasakan musibah-musibah dan ujian yang pernah dirasakan oleh kaum-kaum sebelum kalian, kaum-kaum sebelum kita, Pak, maksudnya. Apa kata Allah? Massadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzinu. Mereka telah ditimpa apa? Al-ba'sa, kemelaratan. Ya, pernah sahabat Nabi itu, Pak, ketika diisolasi, diboikot, Bani Hashim diboikot, mereka menceritakan, tidak ada yang mau bermuamalah berdagang dengan kami, tidak ada yang mau memberikan makanan dan pakaian kepada kami, semua memboikot kami dan kami tidak bisa keluar dari zona tersebut. Maka apa yang kami makan? Para sahabat cerita, dedaunan kami makan. Bahkan dalam kondisi darurat ketika itu, ada seseorang yang menemukan kotoran kering dan mereka makan. Kondisinya sudah begitu parah, ya, dalam kondisi darurat. Massadhumul ba'sa, mereka sudah merasakan kemelaratan. Apakah kita sudah sampai setingkat itu? Belum. Masih nikmat kita makan di rumah, Pak. Massadhumul ba'sa wad-dharra, penderitaan mereka rasakan. Ya, banyak penderitaan mereka rasakan. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, tahu, Pak, yang pertama kali berani membacakan Al-Qur'an di depan Ka'bah. Apa yang dia baca? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ayat Allah begitu indah, dan orang-orang kafir Quraisy itu mabuk kepayang dengan ayat ini. Mereka begitu terhanyut dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud sampai mereka sadar ini adalah apa? Al-Quran yang diturunkan kepada musuh mereka, Muhammad. Apa yang mereka lakukan? Segera mereka pukuli Abdullah bin Mas'ud sampai pingsan, Pak. Hari kedua
Ya, Abdullah bin Mas'ud nggak gentar, baca lagi Quran. Sama, dipukulin, pingsan lagi. Hari ketiga, demikian lagi, Pak. Pernah kita merasakan baca Al-Quran di tempat umum ada yang mukulin kita, Pak? Pernah? Hah? Terus kita mau nunggu kondisi seperti Abdullah bin Mas'ud, baru kita merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Masa masih nunggu kayak gitu? Maka di saat kondisi sekarang aman dan tentram, mayoritas kita di negeri kita bisa mensyiarkan Islam, maka nggak usah malu dan segan membaca Al-Quran di tempat umum. Ya, nggak usah malu dan segan agar dijadikan contoh bagi yang lain, dan agar semua tahu ini merupakan pedoman bagi kita. Masa kita harus menunggu seperti Cina, Pak, di Xinjiang, kaum muslimin di sana tertindas? Masa kita harus menunggu seperti di Myanmar, Burma? Masa kita harus menunggu seperti di Zimbabwe, masjid sudah dirubuhkan semuanya? Masa kita harus menunggu seperti Palestina yang mereka dilarang untuk masuk ke dalam masjid? Maka sebelum itu terjadi, dan kita berharap itu tidak terjadi, maka harus kita manfaatkan momentum rasa aman dan tentram ini, syiarkan Islam seluas-luasnya. Bacalah Al-Quran di saat kita sedang aman seperti ini. Saya rasa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kalau seandainya masih hidup di zaman sekarang, Pak, ya, beliau merasa rugi dan sia-sia perjuangannya ketika itu. Dipukulin 3 hari, pingsan terus. Tapi hal itu menjadikan apa? Justru banyak kaum kafir Quraisy yang melihat ternyata umatnya Muhammad, pengikutnya Muhammad adalah sosok yang tegar, yang teguh. Dan tentulah ketika mereka berpegang teguh kepada sesuatu dan mereka disakiti tetap teguh, pasti ada sesuatu yang lain. Pasti ada kebenaran yang mereka pegang erat. Maka dengan hal itu membuat mereka banyak masuk Islam. Menjadi manusia biasa saja, Pak, bukan muslim itu diuji, ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan saja, baik dia muslim, kafir, tetap saja mereka diuji. Maka kita sebagai orang yang beriman harus ingat ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ditimpa ujian ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan bahwasannya ma min muslimin tusibuhu musibah. Setiap muslim yang tertimpa musibah, ya, fayaqulu ma amarahu Allah bih. Kemudian dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan. Ya, apa yang Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan hanya inna lillahi itu ditulis, dipajang di batu nisan kita, Pak. Ya, tapi dipajang di sini di dalam hati kita. Setiap ada musibah, secara refleks kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syukur-syukur ditambahkan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran pahala atas musibah yang menimpaku ini. Karena kita tahu musibah ini datang dari siapa? Kita cuma bisa mengharap pahala dari, nggak bisa kita protes, Pak. Ya, toh sudah terjadi, ngapain mengumpat-ngumpat dan mencela takdir? Toh sudah terjadi dan menimpa kita, yang tersisa cukup bersahabat dengan takdir, menerima dan ucapkan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dalam riwayat lain wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik dari musibah ini. Bayangkan, Pak, kalau musibahnya kehilangan handphone, ya, ini handphone apa nih? Infinix, ya, bukan endorse nih, ya, hilang. Kita baca doa ini, Pak, kita katakan wakhluf li khairan minha atau akhlif li khairan minha, gantilah yang lebih baik dari ini, Pak. 1 bulan kemudian dapat iPhone, Pak. Ya, bukan tidak mungkin kan? Allah Maha Kuasa. Ya, kehilangan kendaraan, ya, motor bebek sudah tua renta, sudah susah dibawa ke bengkel, terus jajan mulu, hilang. Sabar aja, katakan wakhluf li khairan minha. Mungkin beberapa bulan lagi mendapatkan motor gede, bisa jadi, ya, mobil dan lain sebagainya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan kepada kita, Dia berhak untuk menarik kembali. Dan ketika kita ridha,
falahur ridha. Maka Allah pun ridho kepada kita dan mungkin akan memberikan ganti yang lebih baik. Poin yang kedua yang bisa kita ambil manfaat dari hadis ini adalah betapa bervariatifnya ujian yang Allah timpakan kepada kita. Tadi ada rasa sedih, rasa gundah gulana, galau, ya, apalagi tadi, Pak? Ya. Ada apa lagi tadi? Rasa letih, rasa boring, bosan. Ini semua ternyata bagian dari ujian Allah. Tapi kesemua ini, Pak, kalau kita perhatikan bermuara kepada 3 hal saja. Yaitu musibah pada hakikatnya ujian. Musibah pada hakikatnya teguran atau peringatan. Dan musibah pada hakikatnya adalah azab. Maka kita yang bisa mengkoreksi diri, musibah yang menimpa kita hari ini, esok dan seterusnya, apakah ini ujian untuk kita? Ataukah ini peringatan karena kita sudah lalai kepada Allah? Ataukah ini jangan-jangan azab yang Allah timpakan kepada kita dan kita tidak berharap seperti itu? Ya, jika memang musibah ini ujian, maka inilah yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua sudah faham. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami akan uji kalian semua bil khairi berupa kebaikan atau bisyarri berupa keburukan, dan itu sebagai fitnatan. Fitnatan itu ujian. Wa ilaina turja'un, tapi ingat hanya kepada Allah kita akan kembali. Inilah contoh seperti Allah memberikan ujian kepada Nabi siapa? Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Hartanya ludes habis, anak-anak keturunan beliau wafat, kerabat beliau meninggalkan beliau, rumah juga sudah tiada, semuanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah bagi beliau. Tapi apakah ini bentuk azab? Bukan. Apakah ini bentuk peringatan? Ternyata sepanjang hidupnya Nabi Ayub senantiasa ingat kepada Allah. Berarti ini bagian yang pertama, yaitu ujian yang Allah timpakan kepada dia untuk melihat sebesar apa ketakwaan Nabi Ayub. Atau sebaliknya, untuk meningkatkan ketakwaan Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Ayyub nggak pernah minta kepada Allah untuk disembuhkan, nggak pernah minta kepada Allah untuk dikembalikan hartanya, kecuali ketika ada orang yang menjenguk beliau mengatakan, ini orang tertimpa musibah kayak gini pasti karena pernah melakukan dosa besar sebelumnya. Maka Nabi Ayyub menjaga nama baik sebagai seorang nabi. Maka dia pun berdoa ingin menunjukkan bahwasannya beliau itu nabi. Ini ujian betul, bukan karena beliau pernah melakukan dosa besar. Maka akhirnya Allah kabulkan doa tersebut dan dikembalikan, bahkan berlipat ganda daripada sebelumnya. Ada juga musibah itu berupa teguran, Pak, peringatan. Mungkin kita sudah begitu sibuk dengan dunia kita. Ada orang, Pak, ketika belum dapat kerjaan, itu sop satu terus sholatnya, Pak, berdoa pada Allah, qiyamul lail, tahajud, minta kepada Allah. Sudah pegal duduk, tiduran dia minta pada Allah, ya, minta doa kepada yang lain, minta wasilah doa orang solih. Pas udah dapat kerjaan, Pak, nggak kelihatan lagi di masjid, ya. Sebelumnya sodakohnya 10.000, ditambah harta lama kelamaan kok kayaknya justru malah berat untuk sodakoh, ya, malah berkurang boleh jadi sodakohnya. Maka mungkin ketika dia dapat musibah, ini bagian teguran dari Allah, peringatan. Tujuannya apa, Pak? Bukan Allah nggak sayang, justru Allah sengaja menegur dia supaya dia kembali sadar ke jalan Allah, bertaubat, dan itu bentuk sayang Allah kepada dia. Coba bayangkan kalau ini dibiarkan begitu terus, lama kelamaan jadi cinta dunia, dan boleh jadi matinya su'ul khotimah, masuk neraka. Justru dengan Allah tegur, ini bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Pada hakikatnya musibah yang kita rasakan itu gara-gara tangan kita sendiri, Pak, ya. Wa ya'fu an katsir, dan itu tujuannya Allah ingin mengampuni banyak dosa-dosa kita. Yang terakhir ini boleh jadi musibah adalah azab.
Dan umumnya ini ditimpakan kepada orang-orang kafir. Sudah banyak tanda Allah yang mereka lihat, tapi tidak mau juga beriman. Ya, dan termasuk di dalamnya orang munafik, Pak. Karena munafik itu hakikatnya kafir. Maka hati-hati yang KTP-nya Islam, yang sholat, yang zakat, melakukan ibadah-ibadah zahir, tapi sebenarnya di dalamnya tidak ada keimanan. Boleh jadi masuk ke dalam ayat ini. Apa bunyinya kata Allah? Fakullan akhadna bidzambi. Masing-masing Allah timpakan azab karena dosa mereka masing-masing. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Sebelum ayat ini Allah ceritakan tentang kaum Lut. Apa dosa kaum Lut, Pak? Ya, lesbian, apalagi gay. Sekarang Pak lagi dikampanyekan, Pak. Mau bangsa kita ditimpa kayak yang Allah ceritakan, فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Di antara mereka ada yang kami kirimkan hujan batu berapi ini kepada kaum Lut. Wa minhum man, ada juga di antara mereka man akhadathu shayha, diazab oleh Allah dengan teriakan yang keras dan gempa yang besar. Ini kepada kaum Hud. Kaum siapa lagi? Ada kaum Salih, Nabi Salih, ada kaumnya Nabi Syuaib, Madian. Itu ditimpakan gempa dan teriakan yang keras, yang mana malaikat itu suaranya. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada di antara mereka yang diazab oleh Allah, diberikan musibah berupa dibenamkan ke dalam tanah. Seperti siapa? Qarun, ya. Wa minhum man aghraqna. Ada yang ditenggelamkan ke laut. Siapa dia? Fir'aun. Ya, kata Allah, wa ma zalamnahum. Bukan kami yang zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun. Namun sebenarnya hakikatnya mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Ya.